Bersama Damai Channel, damai di hati, damai hari ini, dan damai selama-lamanya. Kita menuju di gubuk yang kita cari kemarin. Oke guys, kali ini kita akan mencari lagi ya penghuni rumah yang kemarin kita cari-cari, belum ketemu ya. Nah, kita lihat dari depan, ini adalah gubuknya dan itu pintunya, dan miris sekali ya guys. Ini sangat tidak layak huni guys. Tapi untuk lebih tahu yang di dalam seperti apa keadaannya, nanti kita masuk bersama yang punya ya guys ya. Dan ini di samping rumah ada botol-botol minuman bekas, kayaknya ini baru ditaruh guys, karena kemarin nggak ada ini. Coba kita panggil, Mbak, permisi Mbak. Permisi, Assalamualaikum Mbak. Kayaknya tidak ada jawaban, mungkin dia sedang keluar. Coba kita tunggu aja guys, supaya nanti kita bisa ngobrol ya. Ya guys, akhirnya kita ketemu ya sama mbahnya yang menghuni rumah ini ya. Setelah kita cari-cari dari kemarin, ternyata dia masih mandi tadi guys ya. Itu mbahnya ya, coba nanti kita tanya-tanya sama beliaunya, dan kenapa dia menghuni gubuk ini, mulai kapan, dan lain-lain. Kita tanya aja langsung biar lebih jelas, biar nanti kita lego dalam hati ya, kenapa mbahnya di sini dan lain sebagainya. Sugeng sonten Mbah. Nggih, ngapunten kula wingi kula matur jenengan mboten kepanggih, terus kula keliling-keliling gubuk, akhirnya kula wasul nggih. Karena mboten kepanggih jenengan, lah sakniki kepanggih jenengan Mbah. Kula nderek tanglet Mbah nggih. Jenengan niku paring asma sinten Mbah nggih? Siapa Mbah namanya Mbah? Seno. Mbah Seno ya. Mbah Seno nggih. Mbah Seno ini yuswane umurnya berapa Mbah nggih kinten-kinten Mbah? Sekitar 70. 70 tahun ya. Umurnya Mbah Seno ini umurnya sekitar 70 tahun, dan beliaunya masih sehat ya. Juga tampak sehat dan wajahnya juga masih tampak cerah ya guys ya. Nggih Mbah Seno, Mbah Seno menghuni gubuk ini mulai kapan Mbah? Tahun kapan ya? Kira-kira wis ngacek ning 2000 iki lho. Hitung-hitungane wong saiki iki. Sekitar 3 tahun, 4 tahun Mbah? Lebih ya? Yo lebih lho. Lebih ya? 7 tahunan lah. Oh 7 tahunan ya guys ya. Jadi Mbah Seno ini menghuni gubuknya ini sekitar 7 tahun guys ya. Cukup lama ya guys. Ini kondisi gubuknya, dan sebagai manusia biasa saya terenyuh guys ya melihat gubuknya Mbah Seno sini. Tapi memang ya beginilah Mbah Seno, nanti kelihatannya orangnya cukup menerima keadaan, jadi dia cukup kerasan di sini guys. Kali sinten Mbah teng gubuk niki Mbah, dengan siapa Mbah? Gira. Kali Gira. Ya saiki kari gira maneh se anu yo urung. Ya kuwi sekitar pirang tahun ning kene, enak 3 tahunan gira. Oh ngoten. Terus sakniki teng gubuk niki kalih ya kan niki nggih. Oh ngoten. Iya nggih. Terus Mbah jenengan teng mriki, teng Pulau Merah mriki, teng gubuk niki pernah Mbah Seno itu dapat bantuan dari pemerintah desa atau pemerintah? Sering nggih? Oh ngoten nggih. Berupa napa Mbah bantuane Mbah? Beras. Lengo, gula. Sembako Mbah nggih? Sembako. Oh nggih. Oke nggih. Nah, ternyata Mbah Seno ini setelah saya tanya guys ya, selama tinggal di gubuk sini dia juga sering mendapatkan bantuan ya dari pemerintah desa, khususnya ya berupa sembako dan kebutuhan-kebutuhan hidup ya, seperti uang juga dia bilang. Dan ternyata ya pemerintah cukup memperhatikan ya tentang keadaan Mbah Seno di sini. Saya akan lihat-lihat di dalam ya seperti apa gubuknya Mbah Seno di dalam. Coba nanti kita lihat bersama ya guys ya. Ya Mbah Seno, saya minta izin untuk masuk ke dalam melihat kondisi dalam gubuk Mbah Seno nggih Mbah nggih. Boleh Mbah ya? Boleh. Ya, oke guys, yuk kita lihat. Ya, kita lihat bersama seperti apa gubuknya Mbah Seno ya. Permisi ya Mbah ya. Sekarang kita masuk di dalam gubuknya Mbah Seno guys ya. Ya, ini adalah tempat
tidurnya Mbah Seno ya. Di situ ada kasur, ada bantal, dan kasurnya juga tidak berspray guys ya. Ya, ini kita masuk lagi ke dalam. Ya, ke dalam lagi, dan ini ada ruangan. Sepertinya ini adalah tempat Mbah Seno makan ya guys ya. Ya, itu ada sisa makanan di situ, dan cukup rapi. Mbah Seno itu orangnya rapi ya. Jadi meskipun tempatnya nggak bagus, tapi cukup bersih di dalam. Ya, disapu, dan ini di dalam sepertinya ini ada bungkus-bungkus apa? Ada karung ya, tempat menyimpan barang. Dan di sini juga ada ruangan lagi, nggak tahu ini ruangan apa. Mbah Seno mungkin juga untuk tempat tidur ya. Nah, jadi di sini ada beberapa ruangan guys. Dan di dalam rumah Mbah Seno ini ada itu pohon ketepeng guys. Jadi masuk di dalam rumah ya, dalam gubuk. Kayaknya memang dari dulu pohon ini sudah ada. Jadi Mbah Seno mengambil celahnya ya untuk itu bikin tiangnya. Ya guys, ini adalah ruangan dari Mbah Seno ya. Nah, itu di atas juga masih ada ya. Jadi di atas juga ada tempat tidur, ada panggung juga. Mungkin untuk variasi ya, dia bosan tidur di dalam, di bawah, dan mungkin pindah keluar. Ini bekas perapian untuk mungkin menghilangkan nyamuk ya guys. Oke Mbah Seno, saya sudah lihat kondisi gubuk Mbah Seno di dalam, dan ternyata Mbah Seno ini orangnya rapi ya. Jadi selalu membersihkan ruangan di dalam gubuknya Mbah Seno biar nampak nyaman gitu Mbah nggih. Ngomong-ngomong Mbah Seno cukup kerasan ya Mbah ya tinggal di gubuk sini Mbah nggih. Kerasan ya? Kerasan. Oh iya, itu guys, dia menjawab dengan tegas kerasan. Kerasan. Nah, kerasan. Tenang. Tenang ya, tenang Mbah ya. Maaf Mbah Seno nggih, ngapunten. Kalau tangkret saya tanya, kenapa Mbah Seno kok memilih tinggal di gubuk seperti ini Mbah? Dulu aku dibilangi sama Bapak Kito namanya. Pak Kito nggih ya? Disuruh bikin, tapi disuruh sebelah yang sudah ditanami klopo seberang jalan. Oh nggih. Ya itu, tapi aku bikin ini belum selesai, bapak itu sudah meninggal, tapi aku terus tenang sudah. Oh gitu ya. Ya. Berarti jenengan itu disuruh oleh Mbah Kito Iya. untuk membuat gubuk di seberang jalan, Iya. di seberang jalan yang apa, dekat pohon kelapa gitu Bang nggih. Iya. Oh ngoten. Iya. Memang Mbah Seno ini tidak punya tanah Mbah ya? Tidak punya. Oh gitu ya. Nggih. Jadi Mbah Seno itu membangun rumah di sini guys. Memang dia tidak punya tempat tinggal ya. Maksudnya tidak punya tanah yang dibangun rumah, untuk dibangun rumah. Jadi dia menempati rumah ini, membangun gubuk di sini ya, di depan tepian pantai ya. Ini kan depan situ ya, di depan saya duduk ini sudah pantai ini ya. Jaraknya kurang lebih berapa itu? Paling 5 meter sudah ke pantai. Ya 6 meteran lah ya. Udah di bibir pantai, tapi airnya masih di cukup jauh sana ya. Coba nanti saya tanya-tanya lagi, takut enggak Mbah Senonya tinggal di tepian pantai sendirian lagi ya, bersama dengan itu ya anaknya, dan jauh dari tetangga di sini guys ya. Intinya ya jauh itu ada sekitar 100 meter ya ke utara. Tidak takut Mbah tinggal di tepian pantai seperti ini Mbah? Enggak ya. Enggak. Mungkin tidak takut ombak ngoten Mbah? Enggak. Luar biasa ya. Iya. Terus keseharian Mbah Seno itu napa Mbah? Medamel kerjanya apa Mbah? Ya dulu itu ya itu rosokan, kadang pijet ya. Cuma itu. Oh jadi mulung sama mijet Mbah nggih? Ya. Jadi Mbah Seno ini melayani jasa panggilan pijet guys ya. Ngurut ya. Itu Mbah ya. Pijet. Oh, sampai saya sekarang masih ngurut ya Mbah ya? Ya masih kalau Oh ngoten. masih aja. Terus satu kali jasa mijet itu dibayar berapa Mbah? Itu sama yang pesen jasa itu Mbah?
itu ya enggak mesti ada yang 50, 40. Oh ya lumayan ya. Jadi lumayan Mbah nggih ya. Iya. Intinya artinya jasa Mbah Seno cukup dihargai ya, Rp50.000 dan tapi tidak setiap hari ya Mbah ya. Ya enggak lah. Enggak ya, kolong-kolong nggih. Ya, kalau ada yang minta ijet ya lumayan. Oh gitu. Terus istri Mbah Seno sudah tidak ada ya? Ya sebetulnya masih ada tapi kerja di Sanggar. Oh sudah berpisah Mbah? Iya, pisah lama. Oh ngoten. Mulai yang tsunami. Mulai Suna. Oh cukup lama ya, tahun 94 nih Mbah nggih. Oh gitu ya. Dari tsunami. Iya iya. Saudara kandung itu juga sudah tidak ada Mbah di sini Mbah. Ada jauh di Riau. Di Riau ya. Riau. Oke, oke. Aslinya Mbah Seno itu dari mana Mbah? Asli ya, asli. Kelahiran terus mulai hijrah ke Banyuwangi ini mungkin kalau dari luar daerah sini Mbah? Ya, dari Jember itu. Jember. Oh Jember ya. Gunung Sari Jember. Berarti 70 tahun yang lalu Mbah ya, Mbah Seno ini lahir di Jember ya. Oh ngoten ya. Kelahiran di sana, Kelahiran di Jember. Nggih, nggih, nggih. Pindah ke Banyuwangi mulai Galunggung ya, letusan Galunggung. Oh, cukup lama guys. Jadi saya sendiri juga tidak begitu ingat ya letusan Galunggung tahun berapa. Tapi karena Mbah Seno ini adalah saksi sejarah, dia cukup hafal ya. Mbah Seno tidak pengen pindah dari sini ngoten Mbah. Mungkin yang lebih layak gitu Mbah. Tenagane Tenaganya sudah gak kuat Mbah nggih. Ya seperti biasa. Oh ngoten ya. Jadi Mbah Seno ini sebetulnya punya niatan untuk pindah dari sini, cuman dia merasa tenaganya sudah tidak kuat lagi, jadi dia cukup nyaman ya di sini Mbah. Di sini tuh aman ya Mbah ya. Aman. Nyaman, aman dan apa ya? Ayem ngoten Mbah nggih. Itu nggih kula niku pun kadung mboten tenagane wis ora nyaut ora nyukupi. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Dan Mbah Seno tiap hari mulung juga Mbah nggih. Terus para bekas nggih. Nah, iya iya, tapi Mbah Seno tiap hari bisa makan Mbah ya, bisa makan nggih. Makan terus. Bisa ya. Ya, syukur. Jadi karena hidup kita itu yang utama makan ya Mbah ya. Makan. Ya, jangankan manusia Mbah, cacing man butuh makan Mbah. Oke. Terus jujur Mbah Seno kula prihatin Mbah nyawang kondisi jenengan sebagai manusia biasa. Terus harapan Mbah Seno Mbah dari Mbah Seno pribadi mungkin teng pemerintah nopo Mbah maturin jenengan teng pemerintah khususnya Mbah Seno. Teng pemerintah. Nggih. Tapi deh kalau sampai terima teng mriki iki. Oh, Pindah ngoten wae nggih. nggih ajikan pindah karepe tapi nggih kula niki pun lumayan nek tenaga kula pun mboten sehat lah. Oh ngoten nggih. Jadi Ini ku. napa tidak terlalu berharap banyak nggih Mbah teng pemerintah. Pokoknya awake sehat, ayem ngoten Mbah nggih. Ini ku. Terserah pemerintah mau bantu apapun berapapun menerima nggih Mbah. Ya. Ngoten ya, nggih. Jadi Mbah Seno itu dengar sendiri ya, kita tanya dia apa harapan Mbah Seno kepada pemerintah khususnya, dia tidak mengharap apa-apa guys. Dia cukup legowo ya, dia cukup menerima keadaan, yang penting dia ayem di sini. Karena dia merasa tenaganya sudah tidak sekuat waktu muda dulu ya, itu jelas. Dan dia lebih memilih untuk menerima gitulah, menerima kenyataan bahwa ya seperti ini dinikmati seperti ini. Ternyata Mbah Seno itu sosok manusia tangguh yang saya jumpai, salah satu manusia tangguh yang pernah saya jumpai. Meskipun dengan kondisi saat ini seperti ini, dia tidak mengeluh, dia tidak dia tidak merasa menderita gitu ya. Dia cukup happy ya. Ya, senyuman dan kata-katanya tuh tegas, dia tidak merasa susah guys ya. Ya Mbah Seno. Mbah Seno selama tinggal di sini Mbah, jenengan mungkin pernah ada kejadian yang cukup mengganggu teng jenengan Mbah ngoten? Kados mboten enten lho. Mboten enten niku.
Betul nanten nggak ada Mbah ya? Nggak ada. Oh gitu ya. Gangguan-gangguan dari mungkin orang jahat tuh nggak ada Mbah ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya, iya, iya. Oke Mbah Seno, maaf saya tanya Mbah, ini dengan kondisi rumah Mbah Seno yang seperti ini kalau hujan apa tidak bocor ya Mbah ya? Enggak. Tidak bocor Mbah ya? Enggak. Jadi cukup nyaman gitu Mbah, cukup nyaman. Terus apa Mbah? Saya pengen tahu kondisi batin Mbah Seno itu menjalani kehidupan seperti ini. Apa Mbah Seno cukup legowo nrimo atau mungkin telongsong ngoten Mbah? Nerimo. Nrimo ya. Mau lah tak tenagane sing ora mau. Tenagane kurang sehat. Mbah Seno ini anu ya, mungkin sakit ngoten nggih. Ya, Sakit. sakit apa Mbah? Tangane iki. Oh, tangannya sakit apa Mbah? Tanggane sempit iki, Pak. Oh, patah Mbah. Patah iki sakne. Oh, gitu guys. Tapi pulih anune, bunge kaya mono bunge. Tak kene iki mono metu saiki sehat. Oh, ngoten Mbah. Jadi Mbah Seno ini mengalami patah tulang lengan sebelah kiri ya guys. Ya, jadi dia tidak mempunyai tenaga yang kuat ya untuk mengerjakan pekerjaan yang cukup berat. Kenapa Mbah dari dulu patahnya awalnya seperti apa Mbah? Kenapa maksudnya? Kurang tahu loh. Baru tidur itu anu tangi itu terus ini nggak bisa bergerak kayak plah Oh, jadi Mbah lama-lama yang terasa ini sini yang terasa lama-lama yang terasa ini sebelah ini. Sebelah ini. Retak sepertinya retak belum. Jadi Mbah Seno ini tidur ya, Iya. bangun tiba-tiba tangannya nggak bisa gerak Mbah. Ya, nggak bisa bergerak. Dan diraba-raba ada sesuatu yang aneh di tulangnya Mbah ya. Itulah. Oh, jadi mungkin karena tulangnya udah rapuh, Mbah Seno itu waktu tidur setelah menyadari bahwa lengannya nggak bisa digerakkan, ternyata patah guys. Itu cukup kasihan ya. Tapi sudah mulai pulih sekarang itu, ya lihat sendiri ya, sudah tidak bengkak dan bisa digerakkan guys ya. Terus pundi Mbah kalau aktivitas medamel pakai tangan kanan Mbah ya? Kanan. Ya, tapi tangan kanannya Tangan masih satu. kuat dan semoga Mbah Seno sehat sih. Apa sehat nggih Mbah nggih? Sehat. Ya. Mugi. Oke. Ya oke guys, jadi begitu keadaan Mbah Seno beserta anaknya yang ada di gubuk sini. Dan begitulah kita lihat sendiri dari kondisinya dan pengakuan dari Mbah Seno tentang kehidupannya ya guys ya. Jadi gubuk ini adalah rumah juga istana dari Mbah Seno ya, yang melindunginya dari hujan, dari panas, dan yang dirindukan jika Mbah Seno itu pulang bekerja, memulung ataupun melayani tetangga atau orang yang menginginkan jasa pijat beliaunya. Inilah realita kehidupan guys. Banyak orang yang mengeluh dan merasa dirinya miskin. Padahal yang di bawah kita kondisinya itu masih ada dan mungkin tetap ada. Mbah Seno adalah salah satu manusia yang bisa mensyukuri dan menerima kenyataan hidup. Mungkin Mbah Seno tidak merasa tertekan dengan kehidupannya, tidak merasa menderita, tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan atau yang lebih dari pemerintah khususnya. Tapi mungkin bagi para teman-teman ya, sahabat Damai Channel yang mungkin datang ke Pulau Merah dan menyusuri jalanan tepi pantai menuju ke arah barat ya, dekat dari wisata Gumuk Kancil yang kemarin saya perlihatkan itu ya, saya beritahu kepada teman-teman, itu menjumpai gubuk di sebelah kiri jalan setapak ya, itulah ada gubuk Mbah Seno. Mungkin teman-teman yang kebetulan lewat di sini boleh mampir, mungkin sekedar ngobrol ataupun kalau
teman-teman punya sesuatu yang mau diberikan boleh, baik itu mungkin apalah yang bisa dibutuhkan, tentunya yang apa yang bisa dikonsumsi ya guys ya, karena saya sendiri prihatin dan ya hanya itulah sementara yang bisa saya lakukan sebagai manusia. Kita cukup ikut sedih ya lihat kehidupan orang lain yang mungkin kurang layak. Oke, Mbak Seno, matur nuwun wedale, terima kasih waktunya di sore hari ini. Saya sudah ngomong langsung, bertemu dengan langsung ya. Dengan sampun cerita, Mbah Seno sudah cerita tentang dari mana Mbah Seno berasal, kelahiran dari mana, kapan membangun gubuknya, dan tentang harapan-harapan Mbah Seno ya. Terima kasih Mbah Seno atas waktunya di sore hari ini untuk mungkin mengganggu kenyamanan jenengan. Saya minta maaf ya Mbah Seno. Sama-sama. Nggih. Dan saya doakan Mbah Seno selalu sehat dan banyak panggilan untuk mijet ya Mbah. Muga-muga ya, semoga aja ya. Dan tentunya rezeki Mbah Seno juga selalu datang biar tetap bisa melangsungkan hidup ya Mbah Seno nggih. Nggih. Mungkin ada yang disampaikan Mbah untuk yang di sana? Nggak ada ya. Mbah Seno adalah satu sosok manusia yang boleh saya katakan adalah pejuang tangguh, dan dia tidak mau jadi pecundang meskipun dengan keadaan seperti yang kita lihat sendiri. Dia tetap kuat menjalani kehidupannya meskipun dia sering mengalami kekurangan, tetapi dia tidak pernah menyerah dalam dia menjalani hidup. Itulah yang dinamakan manusia hebat guys. Karena hebat tidak harus bisa mengalahkan orang lain, tidak harus bisa memberi suatu pulau, dan tidak harus bisa memiliki harta yang banyak. Hebat bisa dimaknai bahwa dia bisa menjalani dan mampu menaklukkan hidup dan kehidupan ini. Sahabat Damai Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk terus bisa menemukan video-video inspiratif di Damai Channel. Oke guys, selamat sore.